Selamat pagi semua anak-anak dan selamat mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan kita, yaitu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk di subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pada pembelajaran ke-6 atau pembelajaran terakhir. Dalam pembelajaran ini, mata pembelajarannya adalah PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga adalah matematika. Dengan materi pembelajarannya, pertama, menjelaskan manfaat tata tertib di sekolah. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan cerita. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita menggunakan pengurangan berulang dan menulis bentuk pembagian dan perkalian. Jadi itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita mulai lihat materi yang pertama, yaitu menjelaskan manfaat tata tertib di sekolah. Ya, kita tahu anak-anak bahwa di setiap tempat, di semua tempat ada aturan atau tata tertib. Yang di rumah juga tentu ada. Kita sudah membahasnya dengan rinci. Nah, sekarang kita akan melihat tata tertib yang berlaku di sekolah. Seperti ada pada buku teks halaman 82. Nina adalah siswa yang disiplin. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapi dan bersih. Nah, kita mendengarkan cara Nina di sekolahnya selalu taat dan patuh kepada tata tertib yang berlaku di sekolah. Masih banyak lagi tata tertib yang belum dijelaskan dalam cerita ini. Misalnya, tugas sekolah pun tidak pernah ia lupa kerjakan. Nina mendapat banyak manfaat dari menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak dan ibu guru sangat bangga terhadap sikap Nina. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak dan ibu guru menjelaskan bahwa aturan sekolah harus ditaati. Aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Jadi, anak-anak sekalian, kalau kita tidak mengikuti aturan yang berlaku misalnya di sekolah atau di dalam kelas, berarti kita itu melanggar aturan. Kalau kita melanggar aturan, berarti kita itu tidak patuh. Ya, bahkan biasa kita menerima ganjaran atau sanksi atau hukuman. Tetapi untuk lebih bagusnya, mari kita mencontoh sikap Nina. Orang yang datang tepat waktu, orang yang patuh kepada aturan, orang yang selalu menggunakan seragam dengan sesuai jadwal harinya,
berarti orang itu atau siswa itu disebut disiplin. Kita juga aman, kita tertib, kita tidak terganggu apabila kita tidak melanggar aturan. Sama juga di rumah atau di mana saja kita berada. Kalau kita selalu mengikuti aturan, maka kita tidak pernah ditegur. Kita tidak pernah disalahkan oleh orang lain. Melainkan kita seperti Nina, selalu menjadi contoh kepada teman-temannya. Semoga kita juga bisa menjadi contoh kepada teman-teman, sesuai dengan harapan para orang tua kita, bapak ibu guru kita, supaya kita menjadi anak yang berbudi, anak yang disiplin, anak sekolah. Anak yang selalu taat kepada orang tua, pasti orang tuanya juga bangga dengan sikap anaknya. Maka dengan itu anak-anak, sangat perlu kita mengikuti aturan atau tata tertib. Ada juga manfaatnya apabila kita selalu mengikuti aturan atau tata tertib. Misalnya, tidak ketinggalan pelajaran karena datang tepat waktu. Misalnya seandainya kita sudah belajar tatap muka. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar, manfaatnya adalah mendapat ilmu. Kita itu selalu rajin membaca, tentu tahu apa yang ada di dalam bacaan itu. Apabila ada pertanyaan, kita juga bisa menjawab dengan baik. Karena kita bisa membaca, kita bisa pahami. Kita bisa mengikuti saran dari orang tua sebagai pendamping, aturan dari guru sebagai pengajar, maka kita bisa belajar dengan baik. Bahkan kita bisa meraih nilai dengan baik. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Manfaatnya adalah nilai sikapnya baik. Ya, disenangi juga orang. Temannya, banyak temannya. Orang yang baik itu selalu bekerja sama dengan teman, selalu berbagi dengan teman, pasti disenangi temannya. Nah, kalau kita umpamanya selalu berkelahi, bikin keaduhan kepada teman, ya pasti teman-teman kita menjauh dari kita. Tetapi Ibu Guru harap supaya kita bisa seperti Nina, mencontoh sikap Nina di dalam bacaan kita tadi. Dia menjadi anak yang baik, patuh kepada aturan-aturan yang berlaku. Jadi anak-anak sekalian, masih banyak juga aturan-aturan yang kita belum sebut di sini, yang misalnya berlaku di sekolah kita. Ada juga yang sudah dijelaskan pada pembelajaran yang telah kita lewati. Misalnya penampilan kita kalau di sekolah, misalnya laki-laki, rambut harus dicukur pendek, kuku harus pendek dan bersih. Yang berikut, kita tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita turut menjaganya, merawatnya.
supaya lingkungan kita tetap asri, tetap hijau. Tidak mencoret-coret dinding atau meja dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bersama beberapa aturan yang berlaku di sekolah kita sesuai dengan isi tata tertib yang kita terima waktu baru mendaftar di kelas 1 SD Katolik Gereja Rosari. Ada di dalam itu. Jadi dengan demikian beberapa contoh aturan dan manfaat aturan yang berlaku dalam kehidupan kita, seperti kalau kita berjalan di jalan raya, kita harus mengikuti aturan supaya kita terhindar dari bahaya atau kecelakaan. Jangan pernah ada yang naik sepeda di atas trotoar, itu melanggar. Dan kita kan pasti mendapat teguran dari orang-orang yang kita temui di jalan atau di trotoar itu. Atau bermain bola di jalan raya, itu termasuk melanggar aturan atau tata tertib. Bisa membahayakan diri kita sendiri. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami, bisa mengikuti mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan supaya kita tidak melanggar. Baik, kita lanjut dengan materi kita yang kedua, yaitu belajar membuat pertanyaan berdasarkan sebuah cerita. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat kalimat tanya. Kalimat tanya itu berarti bertanya. Kalimat tanya pasti menggunakan kata tanya, apa yang ditanyakan. Dan yang kedua, bahwa akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Itu yang perlu dilihat. Jadi mari kita sama-sama melihat sebuah cerita tentang kegiatan futsal. Anak-anak boleh baca teksnya, baca dengan suara nyaring, baca pelan-pelan supaya bisa dipahami. Dalam teks ini atau cerita ini, Made dan teman-temannya selalu berlatih setiap hari Jumat untuk permainan futsal. Ya mungkin kalau laki-laki tahu itu namanya futsal. Futsal adalah suatu permainan olahraga yang pemainnya terdiri dari 5 orang, sama dengan sepak bola. Tapi biasanya ini dilakukan di dalam ruangan karena pemainnya atau anggota pesertanya setiap regu hanya 5 orang. Untuk itu kita lihat dulu beberapa contoh kalimat tanya. Yang pertama adalah, kapan Made dan teman-temannya berlatih futsal? Nah, kata kapan, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kita lihat pada buku teks halaman 83. Made dan teman-temannya berlatih setiap hari Jumat sore. Nah, itu kita bisa menjawabnya seperti itu. Yang kedua atau nomor 2, berapa jumlah pemain futsal setiap regu? Ya, jadi kalau orang mengadakan pertandingan futsal,
terdiri dari 2 regu. Ada penyerang dan ada regu diserang. Berarti 2 regu. Setiap 1 regu terdiri dari 5 orang. Nah, ditanyakan di sini kata tanyanya adalah berapa jumlah pemain futsal setiap regu. Jumlah pemain futsal setiap regu adalah 5 orang. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana aturan dalam permainan futsal? Aturan permainannya dalam permainan futsal pada umumnya sama dengan sepak bola. Yang biasa ditonton para bapak-bapak atau anak laki-laki, tidak jauh beda dengan itu. Hanya pemainnya berbeda. Pertanyaan yang keempat. Apa yang sering Made dapat dalam pertandingan? Kita lihat pada cerita yang terakhir. Made dan teman-temannya selalu bersemangat saat latihan. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Jadi yang sering didapat Made dalam pertandingan adalah juara. Apa itu juara? Juara adalah hasil dari perjuangan atau kemenangan. Itu yang disebut juara. Nah, dari kegiatan futsal ini kita sudah mencoba membuat 4 pertanyaan. Pertanyaan itu ada keterkaitannya dengan teks atau cerita. Jawabannya ada di dalam. Tapi kita juga sudah jawab bersama. Silakan anak-anak lihat kembali. Ada beberapa kata yang kita mau lihat maknanya. Misalnya, futsal. Futsal adalah permainan sepak bola yang dilakukan di ruang besar. Pemainnya hanya 5 orang. Itu yang disebut futsal. Jadi itulah yang disebut futsal. Yang kedua, kegiatan, usaha atau aktivitas. Yang ketiga, hobi, suatu hal yang digemari atau kesenangan istimewa. Yang keempat, durasi, lamanya sesuatu berlangsung atau rentang waktu. 5. Lapangan, tempat atau tanah yang luas, itu disebut lapangan. Yang keenam adalah regu atau kelompok atau tim. Silakan anak-anak catat ulang makna kata-kata tersebut dalam buku catatannya. Sekarang kita mencoba membuat lagi kalimat yang di dalamnya terdapat misalnya kata futsal. Mari kita baca sama-sama. Kalimat yang pertama, Made mengikuti permainan futsal. Ya, satu kalimat itu kita mencoba untuk membuat sebuah kalimat sederhana yang di dalamnya ada kata futsal. Masih banyak lagi kalimat yang bisa dibuat
yang di dalamnya ada kata futsal. Misalnya, saya juga hobi dengan permainan futsal. Atau permainan yang saya sukai adalah permainan futsal. Banyak sekali. Contoh kalimat yang kedua, misalnya kata kegiatan. Kegiatan Made setiap hari Jumat sore adalah berlatih. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital dan akhir kalimat ditulis tanda titik. Kalimat yang ketiga, misalnya hobi. Bermain futsal merupakan hobi bagi anak laki-laki. Ya, banyak sekali kalimat kita bisa buat. Dan seterusnya masih di 3 lagi kata ke bawah. Silakan dibuatkan kalimat seperti contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Belajar membuat sebuah kalimat sederhana. Tetapi ingat anak-anak, penggunaan huruf kapital, tanda titik, juga kalimat ada artinya. Semoga dengan semua penjelasan Ibu Guru senantiasa bisa dipahami dengan baik. Lalu kita pindah kepada materi kita yang terakhir, yaitu pembagian. Kita sudah berapa hari belajar tentang pembagian. Pertama kita lihat tabel perkalian. Dalam tabel perkalian kita bisa melihat hasil pembagian suatu bilangan. Misalnya kita lihat angka 28 yang berwarna merah. Karena kotaknya di bawah warna merah, jadi dalam tabel kita juga lihat warna merah. Angka 28, lihat kolomnya dan barisnya, yaitu angka 4 berpasangan dengan angka 7. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Atau 28 dibagi 7 sama dengan 4. Angkanya tidak berubah, hanya berganti, berpindah tempat. Perlu dipahami di sini anak-anak bahwa pembagian tabel perkalian yang tampil di layar kita itu bisa menggunakan mencari hasil pembagian. Karena hasil perkalian suatu bilangan bisa juga menjadi pembagian. Itu salah satu cara mencari hasil pembagian dari suatu bilangan di tabel perkalian. Contoh yang kedua, pada warna biru kita lihat angka 45. Baris 9 dengan kolom 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Lihat arah anak panah. Atau 45 dibagi 9 sama dengan 5. Atau kita bawa dalam perkalian, 5 kali 9 sama dengan 45. Atau 9 kali 5 sama dengan 45. Maka dengan itu Ibu Guru sangat-sangat harapkan supaya anak-anak di rumah bisa membuat tabel perkalian seperti pada layar kita sekarang. Mencari hasil pembagian suatu bilangan, boleh lihat dari situ dari tabel. Mencari hasil perkalian suatu bilangan, boleh lihat di tabel tersebut. Maka tabel ini
2 kali fungsinya, 2 manfaatnya kepada pelajaran kita dalam perkalian atau dalam pembagian. Sekarang kita mencoba melihat sebuah soal cerita, ya, contoh soal cerita dalam bentuk pembagian. Soalnya diperhatikan baik-baik, dibaca baik-baik. Kita baca contoh soal cerita. Made, Joni, dan Tony bermain kelereng. Soal itu ada pada halaman 85. Nomor 3. Mereka mempunyai kelereng sama banyak. Jadi ketiga orang ini kelerengnya sama banyak. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang kurang. Semua sama, 3 orang. Jumlah seluruh kelereng mereka adalah 27 butir. Jadi 3 orang kelerengnya dikumpulkan jumlahnya 27 butir. Pertanyaannya adalah berapa banyak kelereng mereka masing-masing? Jadi yang ditanyakan di sini berapa kelereng Made, berapa Joni, berapa Tony. Tapi ingat anak-anak, ada tadi di atas bahwa kelereng sama banyak. Nah, untuk mencari hasil atau kelereng setiap anak ini, kita harus selesaikan dalam bentuk operasi pembagian. Yaitu 27 kelereng dibagi 3 orang. Yaitu 27 dikurang 3, kurang 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 3 sama dengan 0 atau habis. Berapa kali kita mengurang sampai habis? Hitung 9 kali. Maka jumlah kelereng setiap orang dari ketiga anak tadi adalah 27 dibagi 3 orang sama dengan 9 butir. Jadi anak-anak sekalian, nah ini jawabnya adalah Made, Tony, Joni, dan Tony. Ada 3 orang anak yang mempunyai kelereng sejumlah 27. Mereka bagi sama dan habis menjadi 9 butir per orang. Menjadi catatan di sini anak-anak, perlu diingat, perlu dipahami bahwa mencari hasil pembagian suatu bilangan ada 2 cara yang sangat penting kita pahami dan perlu diingat. Yaitu pertama adalah dengan cara mengurang sampai habis. Mengurang secara berulang-ulang sampai habis. Itu cara pertama. Seperti pada contoh soal cerita. Yang kedua, lihat pada tabel perkalian. Karena hasil perkalian suatu bilangan merupakan juga bagian dari pembagian. Ada 2 cara. Jadi ini pengandaiannya adalah seperti seseorang yang mau pergi berbelanja ke pasar. Caranya pergi ke pasar ada berbagai cara. Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik mobil, bisa dengan naik ojek dan lain sebagainya. Jadi untuk mencari hasil pembagian suatu bilangan seperti pada materi kita hari ini, bisa dengan pengurangan secara berulang sampai habis,
hasilnya adalah berapa kali kita mengurang, itulah hasil pembagiannya. Bisa juga dengan melihat tabel perkalian. Semoga anak-anak dalam materi kita yang terakhir ini senantiasa bisa dipahami dan bisa dimengerti sebagai pelajaran kita. Hari ini merupakan materi yang terakhir di subtema 3. Besok kita mulai masuk di subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata dengan materi penggunaan tanda baca dan ejaan nantinya. Dan tugas terakhir kita lihat pada buku teks halaman 85. Ada 2 nomor, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Soal pertama, perhatikan peristiwa berikut. Diberi tanda centang ya. Berseragam sekolah dengan rapi, alasan apa? Naik sepeda di trotoar, alasan apa? Apakah itu bagus atau tidak? Mengapa kita tidak naik sepeda di atas trotoar? Itu alasannya. 3. Tidak rapi berbaris di depan kelas. Baguskah itu atau tidak? Alasannya apa? Yang kedua, ini masalah pembagian. Tentukan hasil pembagian dari 42 dibagi 6 sama dengan titik-titik. 35 dibagi 5 sama dengan titik-titik. 56 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Bagian D, 63 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Dan bagian E, 54 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Ada soalnya di nomor 2, halaman 85. Semoga anak-anak di rumah bisa mengerjakannya dengan rapi, dengan bersih, dan bisa mendapat nilai yang bagus. Selamat bekerja untuk pelajaran kita hari esok. Kita masuk di sini tema 2, subtema 4. Silakan tutup kegiatannya dengan doa. Kiranya demikian materi kita, kegiatan kita pada hari ini. Selamat bekerja.